Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para pengurus Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Karanganyar yang kami hormati, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita sampai dengan pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih nikmat-nikmat yang disediakan Allah bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, ya, sehingga itu akan menjadi keuntungan bagi kita, dan Allah akan menambahkan terus kebaikan kita di atas kebaikan yang sudah ada. Shalawat dan salam tentunya tidak lupa juga mari kita senantiasa panjatkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya semuanya. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok mereka, ya, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah panjenengan bisa rawuh pada pengajian Majelis Quran pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti pengajian. Insya Allah pengajian kita ini nanti yang mengisi Ustadz Bimo, ya, dari IKD Solo. Ini kajiannya kajian fikih, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kajian-kajian seperti ini sebenarnya sangat penting untuk kita ikuti, untuk kita hadiri. Ya, kita itu sangat penting untuk selalu belajar, karena materi-materi yang harusnya kita pelajari, ya, di dalam agama ini juga sangat banyak. Kalau kita sekolah dulu, kita ada pelajaran itu, ya, bermacam-macam, gitu. Kemutan betul. Enten pertama kali nopo ngen rapot nih kok. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, terus nopo PMP, ngoten urutannya ngoten niku biasa nih gitu. Wah, ini enten Pak Guru ini sih. Bahasa dulu saya sekolah itu bahasa Indonesia, PMP, terus sing penting saya matematika, IPA, terus IPS, ya, terus sejarah, sejarah itu dengan IPS. Ya, enten sing penting-penting, enten sing ekstrakurikuler, seni nopo gitu, seni olahraga, terus kesenian. Maka sebenarnya seperti itulah, ya, kita belajar, kita dididik, kita sekolah itu adalah untuk memperoleh ilmu, yang ilmu itu kemudian akan berguna untuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini, ya, memang ada tantangannya, ya, ada ujiannya, ya, ada kesulitan-kesulitan yang kita kalau tidak mampu menghadapi kesulitan-kesulitan itu, kita akan mengalami suatu masalah. Ya. Bahasa Indonesia elek, ya berarti nek awake dhewe ngomongan ora lancar gitu. Padahal awake dhewe bendino ketemu wong, gitu. Bahasane ora apik, bahasane morak-marik, gitu. Berarti gagal pelajaran bahasa. PMP ini elek, wah awake dhewe ora ndek sopan santun, nggih. Ora ngerti tata krama, suba, sito, napa mbak? Andap asor, napa niku? Budi pekerti, ini kan pelajaran moral, gitu.
Lah wong nek ora morale pendidikane moral ora dididik morale kan Masya Allah gitu. Wis ora duwe sopan santun, ora ngerti adab tata krama. Matematikane elek, hitung-hitungan ra iso gitu. Hitung-hitungan ra iso. Dodolan dirugeke terus. Nah, akhirnya bangkrut. Ora iso hitung-hitung, ora iso nata pendapatan pengeluaran, ora iso ngatur ekonomi. Pendidikan olahraganya ndak bagus, badannya kurang kuat, gitu. Kalau pendidikan olahraganya bagus, badan kita kuat, gitu. Sehat. Maka dulu diajarkan tentang 4 sehat 5 sempurna, kemudian olahraga. Itu semua penting bagi kehidupan kita. Pelajaran ekonomi misalnya, supaya ekonomi kita bagus, gitu. Keluarga kita sejahtera, punya tabungan, punya investasi, punya pensiun. Itu pelajaran ekonomi. Kalau kita gagal dalam belajar ekonomi, maka ekonomi kita bermasalah dan itu menjadi masalah dalam kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran ini harus kita cermati, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini urusan kita, kepentingan kita. Ya, belajar ini penting bagi kita, bukan hanya untuk mencari nilai, tetapi hal itu akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita baik, supaya hidup kita sehat, ya, supaya hidup kita kaya, supaya kita bahagia, ya, dan bisa masuk surga. Ini urusan-urusan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah IKADI ini sebenarnya sangat ingin berkontribusi kepada kesuksesan hidup kita. Ya. Sangat ingin bagaimana tidak hanya ngaji itu golek ganjaran. Ya. Ngaji itu pasti untuk ganjaran dan semua kebaikan itu untuk ganjaran. Tetapi ada target-target yang harusnya real, yang harusnya konkret, yaitu merubah kehidupan kita, mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita, dari problema-problema kehidupan kita, dari tekanan-tekanan hidup, ya, dari beban-beban dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu menjadi ringan, kehidupan kita menjadi enak, menjadi indah, menjadi bahagia. Karena ini semua adalah fungsi agama sebenarnya. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita syukuri kajian IKADI ini. Jangan lemah semangatnya, ya, jangan kendor, ya, kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba serius karena urusan kita, Masya Allah. Kalau urusan di dunia ini saja, kalau kita itu gagal di dunia ini saja sudah masalah. Banyak penderitaan di dunia ini. Kalau kita tidak menguasai ilmu-ilmu pelajaran di sekolah dengan baik, lah bagaimana nanti di akhirat? Ya, bagaimana di akhirat? Di akhirat nanti urusannya jauh lebih besar, urusannya jauh lebih dahsyat. Saat rekoso-rekosone wong ning donya iki ngombene cek ngombe banyu, ya toh? Tapi ning akhirat nanti kalau kita gagal itu ngombene itu ngombe nanah. Lahum syarabun min hamim. Mereka minuman mereka itu air yang mendidih, Masya Allah. Di ayat yang lain ada minumannya air yang mendidih dan nanah, Masya Allah. Itu siksaan bagi orang-orang yang gagal di dalam agama. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mengerti hukum-hukum Allah. Ya, urusan-urusan di akhirat itu sangat besar, ya, lebih besar daripada urusan-urusan di dunia. Maka belajar agama itu sebenarnya sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat harus kita prioritaskan. Maka kalau kita itu tidak sungguh-sungguh belajar ilmu agama ini, Masya Allah, nasib kita nanti bagaimana? Ya, sedangkan kita sekolah saja kalau nggak sungguh-sungguh nasib kita udah jelek. Ya, kita pelajaran-pelajaran di dunia itu saja kita nggak serius dalam belajar, itu nasib kita udah jelek. Ya, udah mengalami kesengsaraan kita di dunia ini. Ya, bagaimana nanti di akhirat? Ya. Agama ini turun kepada kita itu basyiran wa nadhiran. Inna arsalnaka lin-nasi mubasysyirin wa mundhirin. Ya. Basyira wa nadhiran. Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Ya. Hakikat atau utamanya agama ini adalah basyiran wa nadhiran. Sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Dan semua nasihat itu intinya kabar gembira dan peringatan. Gitu. Maka siapakah orang-orang yang mengikuti nasihat
Siapakah orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mau mengikuti nasihat itu? Ya, mereka akan mendapatkan kegembiraan. Dan orang-orang yang melalaikan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ancaman-ancaman yang mengerikan, yang pedih. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita ngaji sebenarnya, nggih. Jadi kalau ngaji nanti mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini betul-betul takut kepada Allah sehingga kita betul-betul ada kekuatan untuk taat. Ada kenikmatan kita itu di dalam kita ngaji, enggak gampang capek lah gitu ya. Enggak gampang capek kita ngaji. Ini Masya Allah tempatnya ini masih kosong-kosong. Bapak-bapak harusnya di depan ini Pak. Itu menunjukkan semangat penjenengan. Depan ini diisi dulu monggo. Menunjukkan kesungguhan jenengan di dalam ngaji. Ibu-ibu juga demikian. Mari yang depan-depan ini dipenuhi dulu. Ya memang kalau akhwat itu anunya softnya di belakang ya. Tapi kalau ngaji saya pikir tetap di depan dulu supaya kan lebih jelas gitu kan. Intinya Bapak-Ibu sekalian yang kami sampaikan sebagai pembuka, ya mari kita bersyukur dengan kajian-kajian yang ada yang kita lakukan ini. Kemudian kita bersungguh-sungguh karena ini sangat penting. Ngaten nggih? Ini sangat penting. Penting buat ngaji niku. Masya Allah. Sekolah niku penting buat aja nih. Sekolah niku penting nih. Zaman sekolah yang bolos gitu. Kalau niku di sekolah bolosan terus. Nenek kalau bolos niku ngaji. Dadi ora melu pelajaran teng kelas niku muteng musala ngaji. Ya. Jadi ilmu ini sangat penting, ilmu ini sangat betul-betul harus kita kuasai, apalagi ilmu agama. Karena ilmu di dunia saja kalau kita tuh tidak menguasai ya rekoso tenan gitu loh ya. Rekoso tenan kita bisa dijajah, kita bisa dimusnahkan dari muka bumi ini kalau kita tidak belajar. Ya, ekonomi kita dijajah, politik kita dijajah, kehidupan kita jadi orang miskin, kita jadi orang yang terjajah. Ya, terjajah niku nggih ngoten karena kebodohan. Ya. Maka Islam datang itu sebenarnya hendak memenangkan kita. Islam datang itu tidak mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita, dari kemiskinan, dari kebodohan. Tapi kalau kita belajarnya nggak sungguh-sungguh, ya nuwun sewu, sekolah niku nek ra tenanan ya ora lulus gitu loh, nggih. Ini peringatan ini terutama bagi diri saya sendiri ya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi panjenengan semua karena urusan kita nanti kita betul-betul akan kembali kepada Allah. Ya, kita betul-betul akan menghadapi alam kubur, ya, kita betul-betul akan menghadapi hari kiamat, kita akan betul-betul berada di padang mahsyar, ya. Itulah peringatan dari agama kita. Maka mudah-mudahan kita semua orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang selamat dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, kita orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, orang yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya, bukan orang yang bermaksiat, juga bukan orang-orang yang bodoh. Islam melarang kita bodoh, ya. Islam itu mewajibkan kita belajar, ya. Dan kalau belajar jangan tidak sungguh-sungguh, karena orang yang tidak sungguh-sungguh itu nanti juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kami berharap IKADI ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, betul-betul menyelamatkan umat, betul-betul menjadi penerang, menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan umat yang tidak mementingkan agama. Umat hari ini menganggap agama itu hanya tambahan-tambahan saja, hanya ekstrakurikuler, nek longgar, nek kesait, nek gelem, nek kelingan. Masya Allah, ini sebuah musibah yang sangat besar. Belajar Al-Quran kok samben, belajar Al-Quran kok mau nek longgar. Lah kowe iki ngarep-arep apa uripmu? Ya. Masya Allah, ya, mari kita hafalkan Al-Quran, kita baca Al-Quran. Ini IKADI mudah-mudahan pengajian yang sungguh-sungguh. Sepen sithik ra apa-apa ning tenanan. Mergo ora butuh akeh nanti. Mlebu swarga ku ora akeh-akehan, nggih. Ning butuh bener awake dhewe. Nggih, jenengan pengen mlebu swarga mboten? Pun ngerti carane dereng? Mpun dereng? Pun yakin ajeng mlebu swarga napa dereng? Nah, ini harus belajar, nggih. Mindset Quran itu jenengan harus jadi pemenang. Jenengan jangan mau jadi orang yang sengsara, nggih. Jangan mau jadi orang-orang kalah, nggih. Makanya mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini betul-betul ilmu yang sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya, menjadikan kita betul-betul sikoh,
kuat keimanan kita, tinggi ilmu kita, dan bagus amal kita. Ilmu kauniyah maupun ilmu kauliyahnya betul-betul harus kita pelajari. Kemudian amalan kita kepada Allah, ibadah-ibadah kita maupun muamalah kita harus bagus. Ini adalah yang menentukan derajat kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, selamat kepada panjenengan yang hadir, matur nuwun dan mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi usaha-usaha kita sehingga kita betul-betul jadi pemenang, jadi pemenang dalam kehidupan di dunia ini sampai di akhirat kelak. Betul-betul kita menjadi orang yang beruntung sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya apa nanti yang diterangkan oleh Ustaz Bimo, kajian fikih hari ini. Mudah-mudahan kita belajar ilmu-ilmu fikih, supaya kita nanti tahu hukum-hukum fikih. Mekaten Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten sesambutan banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi panjenengan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dan jazakumullah. Bapak Ibu yang kami hormati,